warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan majelis yang ketiga dalam daurah mengenal indahnya Islam. Di majelis yang ketiga kita akan membahas tentang bab yang ketiga dari kitab Fadlul Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan babu tafsiril Quran, bab yang menjelaskan tentang penjelasan tentang Islam, bab tentang penjelasan apa itu Islam. Di sini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala membawakan banyak dalil. Ada satu hadis dan ada satu ayat dan beberapa hadis yang disebutkan oleh beliau di sini. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in hajjuk faqul aslamtu wajhiya lillah." Bismillahirrahmanirrahim. Faqul aslamtu wajhi lillah. Wa man ittaba'an. Apabila mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrikin membantah engkau wahai Muhammad, maka katakanlah, aku telah menyerahkan wajahku kepada Allah. Begitu pula orang-orang yang mengikutiku. Aslamtu wajhiya lillah. Aku telah menyerahkan wajahku kepada Allah. Yang dimaksud dengan wajah di sini adalah seluruh tubuh kita. Biasa ya orang Arab menyebutkan sebagian, yang diinginkan adalah seluruhnya. Di bahasa kita pun ada. Aku tidak melihat batang hidungnya si fulan. Yang dimaksud dengan batang hidung di sini bukan batang hidungnya saja. Yang dimaksud adalah orangnya semuanya. Di dalam bahasa Arab juga ada seperti itu. Aku menyerahkan wajahku kepada Allah. Itulah hakikat Islam yang disebutkan di dalam ayat ini. Islam itu dari kata-kata aslama yuslimu islama. Dari kata-kata aslama yuslimu ada kata Islam. Aslama itu artinya menyerahkan. Aslama artinya dia telah menyerahkan. Yuslimu dia sedang menyerahkan. Islaman penyerahan. Islam itu berarti menyerahkan diri kita kepada Allah. Muslim itu orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Apa kata Allah, dia lakukan. Itulah Islamul wajhi lillah. Menyerahkan diri kepada Allah seperti itu. Apa kata Allah? Sudah, aku ikut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini makna Islam yang sangat luas. Dengan makna ini, agama yang dibawa oleh para nabi masuk semuanya. Makanya Nabi Ibrahim disebut sebagai seorang yang muslim.
Agamanya Nabi Ibrahim itu agama Islam. Karena intinya ini, menyerahkan diri kepada Allah. Apa kata Allah dia lakukan. Allah melarang, dia tidak melakukannya. Dia menjauhinya. Ini Islam secara luas, ya. Makanya semua nabi itu agamanya Islam. Karena intinya mereka semuanya ingin tunduk, patuh, menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah memberikan syariatnya berbeda-beda. Baik. Ini hakikat tentang Islam. Yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian beliau menyebutkan dalil lain yang menjelaskan tentang hakikat Islam, yaitu hadis dalam kitab sahih dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baital haram in istata'ta ilaihi sabila." Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Islam adalah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, haji ke Baitul Haram apabila engkau mampu melakukannya atau mampu mendapatkan jalan kepadanya. Di sini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Islam ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Ikhwah fillah, rukun Islam ini terdiri dari amalan-amalan paling inti di dalam Islam yang kelihatan. Syahadat kelihatan tidak? Syahadatain kelihatan. Orang kalau bersyahadat kelihatan. Salat kelihatan. Zakat kelihatan. Berpuasa juga amalan yang lahir. Tidak makan, amalan yang lahir kelihatan. Begitu pula haji. Berarti Islam bisa ditafsiri dengan rukun Islam. Amalan-amalan lahir yang paling inti di dalam Islam. Ini Islam dalam makna yang paling sempit. Islam dalam makna yang paling sempit adalah amalan-amalan di dalam syariat Islam yang paling inti. Dan itu ada 5, yaitu rukun Islam. Kalau yang tadi tafsiran Islam yang paling luas sampai syariat-syariat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk semuanya. Kalau yang ini tafsiran yang paling sempit tentang Islam, hanya amalan-amalan zahir yang paling inti, yang berjumlah 5. Kemudian dalil yang ketiga yang menjelaskan tentang tafsiran Islam, wa fihi ay wa fis sahih, di dalam kitab sahih juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang muslim yang sejati adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Seorang muslim yang sejati adalah seorang yang tidak mengganggu kaum muslimin dengan tangannya maupun dengan lisannya. Ini tafsiran Islam dari Nabi kita, tafsiran
Islam dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim yang sejati, yang hakiki adalah seorang muslim yang tidak mengganggu kaum muslimin, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Sedangkan seorang muhajir, orang yang berhijrah yang hakiki adalah orang yang berhijrah dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang lagi tren ya, hijrah. Tapi banyak yang salah dalam hijrah, atau banyak yang salah faham tentang hijrah. Banyak yang mengira bahwa hijrah itu yang penting bentuk lahirnya sudah seperti orang-orang yang mengikuti sunnah, yang penting berjenggot, yang penting cingkrang. Banyak yang demikian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang berhijrah yang sejati adalah seorang yang berhijrah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kata atau sabda beliau, seorang muslim yang sejati adalah seorang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Di sini atau hadis ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak hanya amalan-amalan yang menjadi rukun Islam saja. Di sana juga ada amalan-amalan yang melengkapi rukun Islam. Sehingga seorang muslim jangan hanya melihat rukun Islam yang 5 saja. Di sana ada hal-hal lain yang wajib kita lakukan yang tidak berhubungan dengan rukun Islam, dan itu pun harus kita perhatikan. Jangan sampai kita melakukan rukun Islam tapi ternyata kita sering mengganggu kaum muslimin dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita. Jangan sampai kita mengaku Islam tapi ternyata kita sering menyakiti kaum muslimin dengan lisan-lisan kita, dengan statement-statement kita. Seorang muslim juga harus memperhatikan masalah ini. Jangan hanya tentang sholat, zakat, puasa, haji, dan syahadatain saja. Tidak. Islam lebih luas dari itu. Dan kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Di dalam hadis ini juga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita memahami bahwa Islam itu tidak hanya berkaitan dengan amalan-amalan yang berhubungan antara kita dengan Allah saja, tapi juga berkaitan dengan muamalah kita dengan manusia yang lain, dengan kaum muslimin yang lain. Kalau kita melihat hadis ini, ya, kita akan memahami bahwa Islam itu ada hablum minan nas, ada juga hablum minallah. Islam itu mengatur hubungan kita dengan manusia yang disebutkan dalam hadis ini, juga mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan di hadis yang sebelumnya. Ibadah mengatur dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Syahadatain, salat, zakat, puasa, haji, ini antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis ini, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, ini berkaitan dengan hubungan kita dengan manusia. Jangan sampai kita menyakiti kaum muslimin. Kita harus berakhlak. Seorang muslim yang sejati, dia harus memperhatikan akhlak dia kepada manusia yang lainnya atau kaum muslimin yang lainnya. Baik. Dan Imam Syekh Muhammad Abdul Wahab memberikan penafsiran tentang Islam, tentang hakikat Islam adalah hadis dari perawi yang bernama Bahz ibn Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa kakeknya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Apa itu Islam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tuslima qalbaka lillah wa an tuwalliya wajhaka ila Allah wa an tusalliya as-salawatal maktubah wa tuaddiya az-zakatal mafruḍah." Islam adalah ketika engkau menyerahkan hatimu kepada Allah, engkau menghadapkan wajahmu kepada Allah, engkau salat 5 waktu,
dan engkau menunaikan zakat yang diwajibkan. Ini luas dari sekedar amalan zahir. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan Islam itu di samping berhubungan dengan amalan-amalan batin, Islam juga berhubungan dengan amalan-amalan yang lahir. Coba antum fahami dengan baik ya. Rasulullah mengatakan Islam adalah menyerahkan hatimu kepada Allah. Hati ini tidak bisa kita lihat. Dia berhubungan dengan perkara batin, berhubungan dengan amalan-amalan hati. Dia benar-benar mentauhidkan Allah. Dia benar-benar menerima apapun yang datang dari Allah. Ini Islam juga. Ini berkaitan dengan amalan batin. Wa antuwalliya wajhaka ilallah, engkau menghadapkan wajahmu kepada Allah. Wajah sesuatu yang zahir. Ini sebagai isyarat bahwa kita benar-benar menghadapkan diri kita kepada Allah, sehingga ketika Allah memerintahkan sesuatu kita lakukan. Allah melarang sesuatu kita tinggalkan. Allah mengabarkan sesuatu kita percayai. Itulah Islam. Wa an tusalliyas salatal maktubah, salat 5 waktu. Ini termasuk ciri yang paling kelihatan dari kaum muslimin. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam amalan kekufuran. Wa tu'tiyaz zakatal mafruḍah, dan menunaikan zakat yang diwajibkan. Ya, zakat ini juga menunjukkan pentingnya zakat ya. Biasanya salat sama zakat itu selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdampingan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan di dalam banyak ayat ya, Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan antara zakat ya, antara salat dengan zakat. Intinya di hadis ini kita bisa pahami bahwa Islam itu tidak hanya berkaitan dengan amalan lahir, Islam juga berkaitan dengan amalan batin. Dalil yang kelima, wa an Abi Qilabah, dari Abu Qilabah, an rajulin min ahli Syam, dari seseorang yang dari penduduk Syam ya, dari seorang penduduk negeri Syam, an abihi, dari ayahnya, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal Islam. Orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu Islam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antuslima qalbaka lillah, yaitu ketika engkau menyerahkan hatimu kepada Allah, wa ayyaslamal muslimuna min lisanika wa yadik, dan ketika kaum muslimin selamat dari gangguan lisanmu dan gangguan tanganmu. Qala ayyul islami afdal. Kemudian orang ini bertanya lagi, Islam yang bagaimana yang paling afdal? Qal al-imanu billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iman kepada Allah. Qal wa mal imanu billah. Lalu apa iman kepada Allah itu? Qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal ba'thi ba'dal maut. Iman kepada Allah adalah ketika engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada hari kebangkitan setelah kematian. Kalau kita melihat hadis ini, kita akan sampai pada kesimpulan seperti hadis yang sebelumnya, bahwa Islam itu tidak hanya berkaitan dengan amalan lahir, Islam juga berkaitan dengan amalan batin. Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
Kalau kita melihat dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, kita akan bisa mengambil kesimpulan bahwa Islam itu punya makna umum, kemudian makna khususnya ada dua. Islam punya makna umum, kemudian Islam juga punya makna khusus. Makna khususnya terbagi menjadi dua. Yang satu lebih umum daripada yang satu. Yang satu lebih umum daripada yang satunya. Baik. Ini hanya sebagai pengulangan ya. Makna Islam yang paling umum apa tadi? Islamul wajhi lillah, menyerahkan wajah kita kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini mencakup semua ajaran para nabi. Jadi semua ajaran para nabi ini sebenarnya adalah penerapan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada makna khusus bagi Islam. Ya, hanya saja yang satu lebih umum daripada yang satunya. Makna khusus yang lebih umum bahwa Islam itu mencakup amalan batin dan amalan lahir. Makanya iman masuk dalam Islam dan rukun Islam masuk dalam Islam. Ini makna khusus bagi Islam. Kenapa dikatakan khusus? Karena ini hanya di syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berkaitan dengan syariat-syariat yang sebelumnya. Makanya ini Islam secara khusus. Secara khusus maksudnya secara khusus dalam pandangan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam syariat Islam, Islam juga biasa digunakan untuk menyebut amalan-amalan zahir yang paling inti, yaitu rukun Islam yang 5 saja. Makanya di dalam hadis Jibril, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril, yang beliau ketika itu menyerupakan dirinya dengan sahabat beliau yang paling ganteng. Bukan ini hadis lain. Jadi ketika itu beliau malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersih, tapi orang-orang atau sahabat-sahabat beliau tidak mengenal orang ini. Jadi dia orang jauh, tapi bajunya bersih, tidak seperti dari perjalanan jauh. Kemudian ketika itu malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Rasulullah beda-bedakan. Rasulullah katakan kalau Islam itu berkaitan dengan amalan-amalan yang zahir. Iman berkaitan dengan keyakinan, amalan-amalan yang batin. Sehingga ini adalah makna Islam yang paling sempit. Islam adalah semua, bahwa Islam adalah amalan zahir yang paling inti di dalam Islam, yaitu rukun Islam yang 5. Baik. Selanjutnya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kita beralih ke bab yang keempat. Babu qaulillahi ta'ala wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Bab yang menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencari agama selain Islam, agama tersebut diterima darinya, Allah tidak akan menerima darinya. Bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab untuk menjelaskan tentang batilnya agama selain Islam, bahwa agama selain Islam adalah agama yang batil semuanya. Sehingga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita di hari kiamat nanti adalah agama Islam saja. Makanya Allah katakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka agama tersebut tidak diterima darinya. Kemudian beliau menyebutkan ya yang panjang
yang menguatkan penjelasan beliau dalam masalah ini. Hanya saja sayangnya ya, hadisnya lemah, sanad hadisnya lemah, namun ya maknanya benar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, taji'ul a'mali yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti semua amalan datang. Fataji'us shalah, datanglah salat. Amalan salat datang. Fataqulu ya Rabb anas shalah. Amalan salat tersebut mengatakan, wahai Rabb, akulah amalan salat. Fayaqulu innaki ala khairin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Tsumma taji'us shadaqah. Kemudian datanglah amalan sedekah. Fataqulu ya Rabb anas shadaqah. Amalan sedekah itu mengatakan, wahai Rabbku, akulah amalan sedekah. Fayaqulu innaki ala khair. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, sesungguhnya engkau wahai amalan sedekah berada di atas kebaikan. Tsumma yaji'us siyam. Kemudian datanglah amalan puasa. Fayaqulu ya Rabb anas siyam. Maka amalan puasa tersebut mengatakan, wahai Rabbku, akulah amalan puasa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka ala khair. Sesungguhnya engkau wahai amalan puasa berada di atas kebaikan. Tsumma taji'ul a'malu ala dzalik. Kemudian amalan-amalan yang lainnya juga seperti itu, mereka datang mengatakan, aku adalah amalan fulan, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Tsumma yaji'ul Islam. Kemudian datanglah amalan Islam. Fayaqulu ya Rabbi antas salam wa anal Islam. Kemudian amalan Islam tersebut mengatakan, wahai Rabbku, engkau adalah zat yang maha selamat. Maksudnya maha selamat adalah maha selamat dari semua kekurangan, semua yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala kurang, menjadikan aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari semua cacat. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Selamat. Taib. Wa anal Islam, dan akulah amalan Islam. Ini kata-kata dari amalan Islam. Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, innaka ala khair. Sesungguhnya engkau wahai amalan Islam berada di atas kebaikan. Bikal yaum akhudh wa bika u'ti. Dengan engkau wahai amalan Islam, pada hari ini aku mengambil, dan dengan engkau wahai Islam aku memberi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dengan Islam menerima amalan-amalan anak Adam. Kemudian karena Islam itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada anak Adam dari amalan-amalannya. Kalau bukan karena Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan seorang hamba sebaik apapun dia. Kalau misalnya ada orang terkaya di dunia menginfakkan semua amalannya, semua hartanya untuk manusia, semuanya dia infakkan, tapi dia tidak punya Islam, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Dan betapa meruginya orang yang demikian. Saya itu kadang berpikir atau bayangkan kalau yang punya Google itu orang muslim ya, seorang muslim. Betapa banyaknya pahala dia. Sayang ya, tidak Islam.
Coba antum bayangkan betapa banyak orang yang mendapatkan manfaat dari Google. Apalagi orang di zaman ini search tentang agama, ilmu agama, belajar dari Google banyak sekali. Tidak hanya orang Indonesia, orang di negara-negara Arab juga demikian. Ketika mau cari hukum suatu masalah, langsung searching di Google, dapat. Coba bayangkan kalau yang menciptakan ini orang Islam, betapa banyak pahala dia. Tapi sayang ya, dan itulah kerugian yang sangat besar ketika seseorang tidak punya Islam. Allah tidak menerima amalan dia sebesar apapun amalannya, seistimewa apapun amalan dia. Baik, yang selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang sudah pernah disebutkan sebelumnya, ya. Hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan ajaran kami, maka amalan tersebut ditolak. Ini menunjukkan bahwa selain agama Islam itu tidak akan diterima oleh Allah. Selain agama Islam itu batil. Yang di atas namakan Islam saja, kalau dia bukan dari Islam tidak akan diterima oleh Allah, apalagi di atas namakan agama lain, lebih parah. Baik, kita harus agak cepat ya. Bab yang kelima, karena bab yang kita bahas itu ada 12, kita baru sampai ke bab 5. Baik, babu wujubil istighna'i bimutaba'atil kitabi an kulli ma siwah. Bab yang menjelaskan tentang wajibnya hanya mengikuti Al-Qur'an dari mengikuti kitab-kitab yang lainnya. Jadi kita diperintah untuk hanya mengikuti dari Al-Quran. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengambil agama Islam dari Al-Quran saja. Kita tidak butuh kitab-kitab yang lain. Ustaz, bagaimana dengan hadis? Jawabannya apa? Apakah berarti kita tidak wajib mengikuti hadis? Jawabannya wajib. Kenapa? Karena di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran ada perintah untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mengikuti Rasulullah itu wajib karena Al-Quran mewajibkannya. Jadi mengikuti Rasulullah sebenarnya juga mengikuti Al-Quran, ya. Jadi mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya itu sebenarnya masuk dalam mengikuti Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzala kulli syai." Pada Muhammad Al-Kitab, menurunkan Al-Quran yang menjadi penjela sesuatu. Al-Quran menerangkan tentang semuanya. Ditanyakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, ada orang yang mengatakan kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam, engkau yang mengatakan bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, padahal itu ada di Al-Quran." Akhirnya orang ini bertanya, "Coba datangkan kepadaku dan membuat roti, ada enggak di dalam Al-Quran?" Apa Imam Syafi'i
Beliau mengatakan, jawabannya, hah? Imam Syafi'i ada dalam Al-Quran cara membuat roti, yaitu dalam firman Subhanahu wa ta'ala, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama, kepada ahlinya apabila engkau tidak tahu. Sekarang antum tanya kepada tukang roti kalau antum pengen tahu bagaimana cara membuat roti, dan itu ditunjukkan oleh Al-Quran. Tanya saja kepada tukang roti bagaimana membuatnya roti, itu perintah Al-Quran. Itu jawaban dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga Al-Quran itu sudah menjelaskan tentang semuanya. Memang penjelasannya ada yang sharih, ada yang tegas, ada yang jelas, terperinci. Ada penjelasan-penjelasan yang global, ada penjelasan-penjelasan yang global. Ya seperti tadi, cara membuat roti dari firman Allah dengan penjelasan yang global Al-Qur'annya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di situ ada penjelasan tentang roti. Caranya dengan bertanya kepada ahlinya roti. Itu penjelasan yang global. Sama dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia, selama tidak menyelisihi syariat Islam, itu sebenarnya telah dicakup oleh Al-Quran. Ya, sebenarnya telah dicakup oleh Al-Quran, karena pada dasarnya peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kemaslahatan manusia. Dan Islam mengajarkan kita untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Maqasidus syariah, maksud disyariatkannya Islam adalah untuk menjaga lima perkara. Ya, yang pertama menjaga agama. Yang kedua menjaga badan. Yang ketiga menjaga akal. Yang keempat menjaga kehormatan atau nasab atau keturunan. Yang kelima menjaga harta. Jadi ikhwah sekalian, semua syariat Islam itu kembalinya kepada lima ini. Tidak ada yang keluar dari lima. Semua syariat Islam itu tujuannya adalah menjaga lima ini. Tidak ada dalil dalam syariat yang keluar dari lima ini. Menjaga agama, menjaga akal, menjaga badan, menjaga keturunan atau nasab atau kehormatan, kemudian menjaga harta. Maknanya bahwa Islam itu datang untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, sehingga semua yang selaras dengan ini sebenarnya telah dicakup oleh Islam. Memang Islam datang untuk itu. Peraturan-peraturan yang tujuannya adalah untuk menjaga maslahat manusia sebenarnya masuk dalam cakupan Islam. Makanya kita harus paham yang dimaksud dengan aturan manusia yang dicela itu adalah aturan manusia yang bertentangan dengan Islam. Ya, orang banyak yang mengatakan ini itu undang-undang yang dibuat oleh manusia untuk membatalkan semua undang-undang yang dibuat oleh manusia. Benar tidak? Banyak orang mencela, ini undang-undang dibuat oleh manusia. Jamaah, tidak benar seperti itu. Tidak benar. Tidak semua undang-undang yang dibuat manusia itu batil, tidak. Silahkan merujuk ke perkataan para ulama. Yang batil adalah yang bertentangan dengan Islam saja. Kalau ada undang-undang selaras dengan ajaran agama Islam, itu masuk dalam keumuman Islam, walaupun dibuat oleh manusia. Walaupun dibuat oleh manusia. Makanya aturan-aturan dalam negara ya, misalnya negara Indonesia, aturan-aturannya itu kalau kita lihat terbagi menjadi 3.
Ini apabila kita hadapkan, kita komparasikan dengan agama Islam. Aturannya terbagi menjadi 3. Aturan yang pertama adalah aturan yang jelas-jelas disebutkan di dalam Islam. Jadi aturannya ada di dalam Islam, juga ditegaskan di dalam undang-undang itu. Jadi undang-undangnya benar-benar selaras dengan Islam secara tekstual, sama persis. Seperti ya, seperti tentang waris, ya, tentang talak, tentang hulu, biasanya sama dengan apa yang ada dalam dalil Al-Quran. Dua, ya, tapi bertentangan, ini juga tidak ada masalah. Yang ketiga, bagian undang-undang yang jelas-jelas bertentangan dengan, inilah yang tercela. Dan muslimin ya harus punya usaha untuk memperbaiki keadaan, bukan malah merusak semuanya. Kalau misalnya kita bisa mengusahakan untuk mengubah undang-undang yang bertentangan dengan Islam tersebut, maka kewajiban kita. Kalau tidak, ya gugur kewajiban. Kita tetap harus menjaga keutuhan negara ini, ya, karena di dalamnya ada kaum muslimin yang harus kita lindungi. Mereka juga harus kita berikan keamanan, ya, keamanan untuk melaksanakan syariat Islam, keamanan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Jadi tidak semua undang-undang yang dibuat oleh manusia itu batil, tapi hanya yang bertentangan dengan Islamlah yang batil. Baik. Di dalil yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Al-Qur'an itu sudah menjelaskan semuanya, ini menunjukkan bahwa kita tidak perlu mencari-cari ajaran dari selain Al-Qur'an, karena Al-Quran sudah menjelaskan semuanya. Sehingga tidak perlu kita mencari dari Taurat, kita mencari dari Injil, atau mencari dari kitab-kitab dari agama yang lainnya. Sudah cukup Al-Quran itu, dia sudah menjelaskan semuanya. Taib, dalil yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala adalah hadis yang diriwayatkan dari Imam An-Nasai dan yang lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah melihat di tangan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu sehelai kertas dari kitab Taurat. Sahabat Umar ibn al-Khattab suatu ketika pernah membawa sehelai kertas dari kitab Taurat. Kebetulan dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang selalu lembut, tapi beliau juga bisa tegas. Beliau juga bisa marah, tapi marahnya pada tempatnya. Beliau mengatakan, amutahawwikuna ya ibnal Khattab, wahai anaknya Khattab, wahai Umar ibn al-Khattab, apakah engkau sedang linglung, sedang bingung? Rasulullah melihat ada sehelai kertas dari kitab Taurat. Bayangkan ya, sehelai kertas saja, bukan seluruh kitab Taurat, bukan seluruh kitab Injil. Ini sehelai kertas dari kitab Taurat di tangannya sahabat Umar ibn al-Khattab. Rasulullah marah dengan kata-kata seperti ini. Apa engkau sedang bingung wahai Umar? Engkau sedang linglung. Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah. Telah datang kepada kalian dengan syariat
yang putih dan bersih, murni. Syariat Islam sudah sangat jelas. Kenapa engkau masih membaca dari Taurat? Ini yang beliau inginkan. Sudah, syariat sudah sangat jelas. Untuk apa kita mencari-cari dari yang lain? Lau kana Musa hayyan wattaba'tumuh wa taraktumuni dhalaltum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau saja seandainya Nabi Musa sekarang hidup. Jadi ada Nabi Musa, ada Nabi Muhammad. Kalau saja sekarang Nabi Musa hidup, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalian mengikuti dia dan meninggalkan aku, maka kalian akan menjadi sesat. Ini padahal Nabi Musa masih hidup. Kalau saja seandainya seperti itu, apalagi sekarang hanya berupa kertas-kertas dari kitab Taurat. Ini menunjukkan bahwa kita diharuskan, diwajibkan untuk hanya kembali kepada Al-Quran dalam agama Islam. Ya, ini pembahasan kita tentang agama, ya, tentang Islam, tentang ajaran. Adapun masalah dunia itu kita kembalikan kepada ahlinya sebagaimana Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam riwayat yang disebutkan, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Seandainya saja Musa, Nabi Musa sekarang hidup, dia tidak boleh kecuali mengikuti aku. Tidak boleh melakukan syariat dia sendiri. Dia harus mengikuti syariatku. Ini lebih kuat lagi penekanannya. Kalau seandainya Nabi Musa hidup, kemudian kalian mengikuti Nabi Musa, tidak mengikuti aku, kalian sesat. Ini Nabi Musa sendiri. Kalau seandainya Nabi Musa hidup, maka dia tidak boleh. Nabi Musa itu tidak boleh mengikuti atau melakukan syariat kecuali dia harus mengikuti saja, mengikuti aku saja. Ya. Makanya ya tidak usah kita kembali kepada Taurat, kepada Injil atau kepada kitab-kitab yang lainnya kecuali apabila ada kebutuhan. Misalnya ada penelitian. Sebagian dari kaum muslimin punya penelitian-penelitian tentang kitab Injil. Diteliti untuk dicari ya penguat yang menunjukkan bahwa di dalam syariat Nabi Isa pun ada ajakan untuk mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti itu tidak ada masalah. Memang harus kembali kepada kitab Injil. Tapi kalau tidak ada kebutuhan seperti itu, kita tidak boleh dan diharamkan untuk membuka kitab dari ajaran agama yang lainnya. Faqala Umar, maka Umar pun mengatakan, radina billahi rabba. Kami telah ridha kepada Allah. Kami telah ridha kepada Allah sebagai Rabb. Wabil Islami dina. Kami juga telah ridha kepada Islam sebagai agama. Wabi Muhammadin Rasulah. Dan kami juga telah ridha kepada Muhammad sebagai seorang Rasul. Ya, ini ikrar dari sahabat Umar ibn al-Khattab bahwa beliau sudah benar-benar bertaubat dari apa yang beliau lakukan. Ya, beliau tidak akan lagi membaca dari Taurat. Taib jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tambah satu bab lagi ya. Satu bab lagi, bab yang ke-6, masih hampir sama dengan bab yang sebelumnya. Kalau tadi bab yang menjelaskan tentang wajibnya kita hanya merujuk kepada Al-Quran. Kalau di sini babu ma jaa fil khuruji an da'wal Islam, bab yang menjelaskan tentang keluar dari mengatasnamakan diri dengan Islam, keluar dari
mengatasnamakan diri dengan Islam. Ya, kita tidak dibolehkan untuk mengatasnamakan diri dengan selain Islam. Sebagaimana Allah menyebut kita sebagai kaum muslimin, ya sebut kita sebagai kaum muslimin. Kita adalah pemeluk agama Islam. Itu bisa menyatukan. Tidak boleh mengatasnamakan diri dengan selain nama Islam. Beliau di sini menyebutkan beberapa dalil, ya. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat 78, "Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada." Dialah yang memberikan nama kepada kalian dengan nama Al-Muslimun. Dialah yang memberikan nama kepada kalian dengan nama Al-Muslimun min qablu wa fi hada, baik sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang maupun setelah beliau datang. Baik. Ini menunjukkan bahwa kita wajib menamakan diri sebagai kaum muslimin. Karena Allah yang memberikan nama kita sebagai kaum muslimin. Allah yang memberikan kepada kita nama ini. Ketika kita memberikan nama dengan nama-nama yang lain, maka kita berarti meninggalkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita berarti meninggalkan nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik, dalil yang lain dari Al-Harith Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau telah bersabda, "Amurukum bi khamsin." Aku memerintahkan kepada kalian dengan 5 perintah. Allahu amarani bi. Allah yang telah memerintahkan aku dengan 5 perintah tersebut. Perintah yang pertama adalah as-sama', taat kepada pemimpin, mendengar, ya, mendengar perintah pemimpin. Wat-ta'ah, taat kepada pemimpin. Wal jihad, berjihad dengan pemimpin. Wal hijrah, dan hijrah. Maksudnya hijrah dari, ya, hijrah ini ada 2, ya. Ada hijrah yang hissi, ada hijrah yang maknawi. Hijrah yang hissi itu hijrah yang bisa diindra, yang kasat mata, seperti hijrah dari tempat yang buruk kepada tempat yang baik. Hijrah dari negara yang tidak menerapkan syariat Islam ke negara yang menerapkan syariat Islam, itu hijrah yang hissi, kasat mata. Ada hijrah yang maknawi, tidak kasat mata, seperti hijrah dari perbuatan yang tidak baik kepada perbuatan yang baik, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga disebut sebagai hijrah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang tadi kita baca, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Baik. Wal jamaah. Al jamaah di sini maksudnya adalah bersatu bersama jamaah kaum muslimin di bawah satu pemerintahan. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan al jamaah adalah jamaah dalam akidah. Jamaah dalam akidah. Baik. Fa innahu man faraqal jamaah qita shibrin faqad khala'a ribqatal islam min 'unuqih. Karena barang siapa yang melepaskan diri dari al jamaah, dari
eh, kaum muslimin yang berada di bawah pemerintahan yang satu, walaupun hanya sejengkal, maka berarti dia telah melepaskan ikatan Islam di lehernya. Illa ayyuraja, sampai dia benar-benar kembali. Wa man da'a bi da'wal jahiliyah fa innahu min jutha jahannam. Barang siapa yang mengajak dengan ajakan-ajakan jahiliyah, maka sesungguhnya dia termasuk dari jutha jahannam. Maksudnya adalah kelompok-kelompok penduduk neraka. Jutha itu artinya jamaat, ya. Barang siapa yang mengajak kepada ajakan-ajakan jahiliyah, maka dia termasuk dari kelompok penduduk neraka jahannam. Faqala rajulun ya Rasulullah wa in shalla wa sham. Maka ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertanya, wahai Rasulullah, walaupun orang tersebut salat dan juga puasa, qala wa in shalla wa sham, walaupun dia orang yang salat dan berpuasa, fad'u bi da'wallah allazi sammakum, maka panggillah dengan sebutan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nama kepada kalian, al-muslimin wal mu'minin ibadallah. Ketika memanggil kaum muslimin, maka panggillah mereka dengan panggilan ini, wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin, wahai hamba-hamba Allah, ya. Inilah sebutan-sebutan di dalam agama Islam, ya. Inilah sebutan-sebutan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beliau juga menjelaskan, ya, menyebutkan sebuah hadis. Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum. Sebelumnya, man faraqal jama'ata shibran famata famitatuhu jahiliyah. Di dalam kitab sahih disebutkan, barang siapa yang melepaskan diri dari al-jamaah. Al-jamaah di sini maksudnya adalah kelompok kaum muslimin yang berada di bawah pemerintahan yang sah. Barang siapa yang melepaskan diri, berpisah dari jamaah tersebut walaupun hanya sejengkal, famata, dan dia akhirnya mati dalam keadaan seperti itu, famitatuhu jahiliyah, maka kematiannya dia dalam keadaan jahiliyah. Kematian dia seperti matinya orang-orang jahiliyah, bukan berarti dia kafir, tapi maksudnya keadaan dia seperti keadaan orang-orang jahiliyah di zaman dahulu ketika belum datang Islam. Mereka berpecah belah, tidak punya pemimpin yang menyatukan mereka, ya, tidak punya pemimpin yang menyatukan mereka, ya, seperti kehidupan yang tidak teratur. Itulah yang dimaksud dengan mitah jahiliyah, kematian yang keadaannya seperti kematian orang-orang jahiliyah di zaman dulu, dari sisi mereka tidak punya pemimpin yang menyatukan mereka. Kalau kita, ya, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, akhirnya seperti itu, walaupun alasannya adalah alasan jihad. Ya, banyak orang melakukan perbuatan buruk tapi dihias dengan nama-nama yang indah. Tidak boleh demikian, ikhwah. Itu bertentangan dengan agama Islam. Agama Islam memerintahkan kepada kita untuk bersatu dengan jamaah kaum muslimin, kelompok kaum muslimin yang berada di bawah pemerintahan yang sah. Walaupun banyak kekurangan, ya, yang penting pemimpinnya muslim. Kita diperintahkan untuk bersatu bersama pemerintah. Ada kekurangan, kita berusaha untuk memperbaiki sedikit demi sedikit. Dengan begitu, maslahat yang besar
akan kita dapatkan. Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala juga menyebutkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum. Apakah dengan sebutan-sebutan jahiliyah, apakah kalian menyebutkan sebutan-sebutan jahiliyah padahal aku berada di tengah-tengah kalian? Hadis ini ceritanya ya sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah hadis ini disebutkan di sini ya. Jadi ada seorang muhajir, ada seorang laki-laki dari kaum muhajirin bertengkar dengan seorang laki-laki dari kaum Ansar. Yang dari muhajirin mengatakan, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin. Kemudian yang kaum Ansar, orang tersebut mengatakan, ya lal ansar, wahai kaum Ansar. Ketika itulah Rasulullah SAW mengatakan, mengingkari perbuatan dua orang ini, abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum. Apakah kalian menyebut-nyebut sebutan-sebutan jahiliyah sedangkan aku masih berada di tengah-tengah kalian? Wa ghadiba lidzalika ghadaban syadida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah sekali dengan hal tersebut. Kalau menyebut teman-teman kita, memanggil teman-teman kita, maka panggillah dengan panggilan-panggilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebut mereka sebagai kaum muslimin, sebut mereka sebagai kaum mukminin, sebut mereka sebagai ibadullah atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan bahwa sebagai kaum muslimin ya kita harus menjunjung tinggi Islam. Kita harus menjunjung tinggi Islam. Kita harus mempersatukan kaum muslimin. Jangan dibeda-bedakan dalam menyebut mereka. Ya. Bersatulah di bawah bendera Islam. Ya. Dengan demikian kemaslahatan akan kita dapatkan bersama-sama. Tidak ada pembedaan-pembedaan dari sisi yang lainnya. Dan itu termasuk di antara konsekuensi kesempurnaan kita sebagai kaum muslimin. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, majelis ketiga kita pada kesempatan kali ini, ya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diberikan manfaat olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Coba saya lihat kitabnya. Siap.